Oke guys, jadi hari ini kita mau sharing lagi ya bersama Dimas. Dimas siapa namanya? Dimas Jaki, Dimas Zaki. Orang mana asli? Brebes. Brebes. Selamat dulu. Aldi si Kumbang. Iya, jadi hari ini kita mau sharing-sharing tentang anak rantau ya, anak rantau. Iya. Jadi anak rantau yang lagi mencari kerja yang sangat susah di zaman saat ini. Banyak ADM ya, dan banyak kriteria yang diinginkan sama perusahaan gitu ya. Jadi Mas gimana selama merantau? Pahit perih, Pahit perih, nggak pahit manis. pahit semua. Minum dulu kopinya. Mantap. Berarti pahit perih ya perjalanan merantau. Emang dari tanggal ini udah berapa lama? Udah hampir 1 bulanan kali. Ambil asbaknya dulu biar enak. Berarti udah mau 1 bulanan ya. Iya. Kemarin kerja di pabrik lakban tuh gimana? Rasain pertama kerja sih ya? Pertama kerja itu rasanya kayak rodi banget itu. Apa itu Rodi? Bahasa Jawa Jadi, banget ya? Pekerjaannya itu sono sini dipegang. Berarti global gitu ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah buat hitung-hitung pengalaman. Pengalaman. Lebih baik kita tuh kerja itu capek kerja daripada capeknya kerja. Iya. Kan sekarang kan udah nganggur kan? Kerasa kan capek kerja. Capek banget nyari kerja, buset dah. Buset katanya kan. Pokoknya mah dunia kerja Indonesia tuh benar-benar Kacau. di luar dugaan. Susah nyari kerja di negara sendiri sekarang. Enggak juga sih, tergantung kitanya basic. Ada dia yang namanya kerja itu yang orangnya memang kriteria punya skill. Ada yang dia tamat ijazah tinggi tapi non skill. Nah, disitu yang bikin susah. Tergantung kita perjalanan dan sama link-link kerjanya. Ya, untuk pembicaraan ini nih, pesan saya buat yang belum lulus sekolah, itu jangan pernah sekali-kali mengandalkan ijazah. Ijazah itu bukan kunci, itu hanya pelantara. Jadi apa kuncinya? Kuncinya itu skill. Nah, skill kalau guys, setelah skill ya. Orang yang nggak punya skill tuh, 90% Mendem ya. mendem. Tapi kalau punya duit sana gimana? Ya, itu udah beda cerita lagi. Itu ntar next time, lain waktu. Ya. Karena kan sekarang ibarat duit ngantri gini duluan ya. Nah, Tiba tangga langsung nanti atas. orang murni mau masuk itu ngantri, tapi kalah sama yang pakai duit. Kalau untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Kalau nggak mau pakai duit jadi sales. Jualan ya. Jadi sales ini nih kacang. Kacang. Sponsori oleh kacang kering. Ini ngomongnya itu aja ya. Semua apa aja ya. Ngomong jawaban boleh bebas. Podcast receh ini mah ngomong apa aja bisa. Yang penting happy, senang dan santai. Relax. Punya pertanyaan buat Mas siapa nih? Tadi lupa namanya. Ya. Taher, jangan Mas. Abang aja ya. Abang Tahir nih punya pertanyaan. Ada paribasa kalau kata orang Sunda tuh. Ada omongan dari orang tua itu cinta jodoh itu 1 sampai mati. Kita Sehidup sampai mati. Sehidup semati gitu ya. Iya. Pertanyaannya itu, misal saya sudah menikah, cewek saya itu mati, saya nggak mati, saya nikah lagi lah, jodohnya cewek saya yang sudah mati itu siapa? Itu pertanyaan yang sangat membuat saya itu kepikiran. Saya pun juga kepikiran. Soalnya mati nih. Iya. Mati itu artinya udah hilang. Tidak akan bisa. Sedangkan jodoh sehidup semati. Iya, jodoh hidup semati tapi mati kan. Orang yang mati itu siapa jodohnya? Nah, itu yang saya bilang tadi karena udah mati itu. Karena kalau udah mati ya harusnya diganti yang baru. Siapa? Saya juga bingung. Karena udah mati. Jadi kalau udah mati ya nggak hilang artinya. Sedangkan Jodoh hidup semati. nah itu pertanyaan buat teman-teman yang lihat video ini nanti. Ada yang tahu? Siapa tahu punya jawabannya, silahkan
komen. Itu belum terpecahkan itu. Ya saya sendiri pun juga belum tertarik. Itu kayaknya itu orang-orang yang udah lebih luas lah perjalanan. Akan ada perjalanan. Kalau saya mah masih receh. Ibarat tangga nih. Masih kesetnya saya. Tahu kan kesetnya itu kan? Kayak keset. Kesetnya itu keset tuh, keset jelek. Kalau kata orang Sunda pakai keset. Masih kesetnya, masih banyak belajar dulu. Karena kan belum tahu tentang peribahasa gitu kan ya. Jadi saya nggak tahu jawabannya ya. Nggak tahu. Tahu. Bingung saya. Karena udah mati. Jodoh sih mati, tapi mati. Nah, itu jodohnya siapa yang mati? Iya. Kan bingung. Aneh ya. Minum dulu kopinya. Awas kayaknya. Pusing. Aduh. Jadi pertanyaan saya, yang kemarin kerja ini sama kerja di pabrik perbedaannya di mana? Kan kemarin di pabrik itu sempat 1,5 bulan ya. Tuh di bidang produksi ya. Iya. Terus resign di situ menjalani kerja proyek ya. Iya. Nah, proyek sebulanan. Belum nyampe. Seminggu 2 hari. Seminggu 2 hari. Ya, di seminggu 2 hari dibanding sebulan setengah. Jadi perbedaannya di mana? Yang kerja keras sama kerja keras, perbedaannya di mana? Kerja kerasnya di proyek tuh benar-benar kerja. Jadi kita tuh dituntut untuk harian mendapatkan hasil kerja, sama mandor, sama laksana itu harus benar-benar dituntut punya hasil kerja. Gitu. Itu kita benar-benar impal sama upah kita gitu. Terus kalau di kinerja yang kemarin dapat 1,5 bulan, itu kita kan udah ada perjanjian ya. Oh ya, perjanjian. Ya, perjanjian sama pihak kantor, pihak perusahaan bahwa kita jadi operator produksi. Nah, sedangkan nyatanya itu di dalamnya itu kita Tidak sesuai. tidak sesuai. Itu yang membuat saya resign, kawan. Jadi hari ini menjalankan interview yang buat kerja selanjutnya ya. Iya. Itu tadi perjalanannya itu benar-benar penuh suka dan duka sebenarnya. Iya guys, sampai ke sini nyasar jadinya. Untung masih ada orang baik di dunia ini. Siapa? Kalau nggak ada, aduh. Itu jalan Tuhan. Tuhan yang menggerakkan seseorang itu, bukan saya. Karena saya yang menawarkan. Mau, ayo, welcome. Tidak mau ya, tidak masalah. Tidak ada pemasaran sama sekali ya. Ada peribahasa lagi nih. Ada omongan orang tua lagi. Apa itu? Banyak nih peribahasa ya. Oh, atau orang Sunda mah lengkap. Luar biasa ya ya. orang Sunda ini, banyak dia peribahasanya. Peribahasa. Apa itu? Ini jalan Tuhan gitu kan. Jadi kabulkanlah doa orang tua saya jika doa saya tidak dikabulkan karena dosa saya gitu. Masuk logika nggak? Kabulkanlah doa saya. Kabulkan doa ibu saya. Ibu saya. Jika doa saya terhalang oleh dosa saya. Itu. Saya mikir tadi langsung ke situ. Mungkin ini jalan Tuhan karena lantasan doa ibu dipertemukan dengan seseorang itu. Makanya ini ada pesan juga buat teman-teman nih. Doa ibu itu diibaratkan lidah, lebih tajam dari pisau. Kalau bagi saya sih hukum tak bertuai. Nah, itu jawabannya. Paling mantap. Kenapa gitu? Mungkin kamu semua banyak melakukan kebaikan, maka dapatlah kebaikan lebih baik lagi. Itu mungkin. Alhamdulillah. Iya, mungkin itu. Semoga dia kayak ngasih makan kucing di jalan, kayak bersedekah, kan kita ikhlas. Jadi nggak tahu kan suatu saat nanti depannya pasti kita bingung. Tadi pasti bingung juga kan? Bingung. Mau gimana ya kan? Jalan Tuhan nawarin katanya. Lagi di mana? Mau nggak ngikut? Sampai ngonten kami pun jadinya ngonten nih. Pokoknya ini Podcast. apa ya? Podcast receh yang benar-benar buat saya itu jadi Heran-heran dia katanya. Heran-heran, bakal jadi kenangan, benar-benar kenangan. Sampai main badminton tuh sama anak-anak tadi kan ya. Ada beda tuh main racket kita. Gue bawa di ke belakang waktu gue pernah. Mantap dah pokoknya mah nih. Semangat jadi kita. Minum dulu. Iya, kenapa saya bikin tadi ini anak ini dari Tenjo. Dari Tenjo guys, ke sini. Wah, tas langsung dia. Itu gambaran serius kerja gitu. Wah, tas bawa sabun juga nampak sabun. Ada sabun. Saya tungguin tadi di ruang resepsionis kan.
pada waktu jam 1 itu, jam 1 terus tiba di pabrik kan. Ini takutnya ditolak kan. Rupanya nggak ditolak tadi. Saya takutnya ditolak nanti kan sia-sia jadinya. Dibilangnya jadi saya omong kosong. Kalau itu udah meyakinkan karena kan HRD itu dia pengennya be on time tuh kan, be on time tepat waktu. Itu menandakan seorang yang disiplin. Iya. Kan jam 1 sudah ada ya, kita tanya jam 2. Itu tak tahulah siapa yang salah. Iya. Mungkin jalan macet yang salah. Ngegerak gitu ya. Tapi tetap semangat. Yang nomor 1, yang paling penting tuh usaha. Walaupun misalnya tadi kita dipulangkan lagi gagal gitu sebelum tanding karena gara-gara telat, yang penting kita udah usaha. Itu udah lebih dari cukup. Ya, Yang penting ya sebelum naik sudah bekerja, yang pentingnya di sini dulu welcome, misalnya juga dia biar sama-sama lah membantu. Nanti kalau ada panggilan ya tinggal let's go aja gitu ya. Kan deket tinggal ngelangkah doang. paling 5 langkah ya. Kayak rumah pacar dulu. Sekarang lagi jomblo nih, belum ada pacar, jangan ngomongin pacar kita. Waduh, Kamu yang udah ada cewek ya. padahal jomblo juga nih. Jomblo. Selamat ya kita. Salam jomblo. Jomblo. Aduh. Ini sayangnya nih kurang serunya tuh si abang nih nggak ngerokok nih. Aduh. Ngerokok. Ngopi dia suka tapi ngerokok enggak katanya. Aduh. Saya jadi canggung kalau ngerokok. Gak apa, udah biasa. Penting ngopi, ada kopi ini, kopi. Ini mau cerita perjalanan tadi nih. Oh iya. Itu pahit perihnya itu. Gimana? Dari lokasi Naik ngojek. Ojek. Sebelum ngojek tuh jalan kaki sekitar 2 kilo. Dengerin ya guys, ini dari- anak-anak pelamar kerja. Yayasan. Nih pelajaran juga buat dasar. Iya. Biar tahu jalan kaki 2 kilometer, terus naik ojek 2 kilo. 2 kilo naik ojek. Pak kecil dulu saya 5 kilo mah. Bawa media lagi. Alat egrapau. lanjut. Nah itu ngojeknya itu padahal cuman kurang lebih tuh 1,5 kilo, karena dia tahu kita pendatang, terus kita kelihatan orang butuh gitu kan. Garamnya gitu. Di garangnya itu bener-bener Minta biaya besar. minta gede. Tadi saya mau nggak mau ya harus, karena nggak ada ojek online, nggak ada angkot gitu kan. Itu hitung sedekah lah. Hitung nggak tahu itu hitung apa itu. Sedekah kan terpaksa. Dibilang sedekah, kita aja sedekahkeun gitu kan. Sedekahkeun gitu. Tapi alhamdulillah ya itu di balik perjuangan perihnya itu kayak gitu, walaupun kita udah telat kita tetap diterima walaupun belum tahu hasilnya gitu bang. Iya. Yang penting yakinkan dulu yang saya katakan tadi. Kalau butuh nilainya 50, pastikan dulu serta 50 dulu. Masalah yang 5 ke atasnya itu urusan nanti. Intinya yang pasti dulu yang dibutuhkan standar perusahaan tadi. Iya. Di situ kan ada namanya toleransi. Insya Allah. Iya, saya doakan pasti keterima lah. Amin. Karena jurusannya teknik otomotif, tapi kerjanya kuliah bangunan. Dicobanya kan. Jadi jurusan itu nggak terpengaruh. Nah, Dia itu. jangan gengsi. Makanya dari awal kita bilang kan, Iya. jangan terpatok sama ijazah. Pokoknya udah itu. Buat kalian yang masih sekolah nih, skill diasah, bener-bener diasah dah. Nyesel nih udah lulus nih, nyesel, baru kerasa nyeselnya. Rajin lah kalau sekolah. Bukan rajin sekolah sih kalau bagi saya, karena saya sekolah juga nggak rajin dulu. Ya, saya bos sering ranking terakhir terus saya sekolah, bener. Tapi prakteknya itu saya utamakan. Karena kalau kita yang juara 1, juara umum itu belum tentu pas lulus dia bisa bergerak di dunia lapangan, belum tentu. Susah sih. Karena dia taunya nerima bersih. Bener kan? Iya benar. Ibarat makan kan pisang. Kalau kita kupas dulu. Kalau dia yang udah dikupas Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi perbanyak kerja di lapangannya itu, praktek di lapangan. Iya. Bukan Jadi kalau kerja. udah banyak ilmu di lapangan untuk ke dunia selanjutnya, kasih kita punya link, punya teman dekat, punya informasi. Misalnya kita bisa masuk gitu. Pokoknya mah buat yang belum lulus tuh dengerin. Ini bukan sekedar omongan, walaupun receh tapi cobalah pikir Iya. logika pasti masuk. Dikit ya kan.
biasa. Luar biasa nih Dimas. Semangat ya perjuangannya. Mungkin ini aja ya, kita stop dulu deh ya. Iya. Kita lihat dulu hasilnya mana ya. Ntar episode selanjutnya dah. Oke, terima kasih ya, itu aja. Mungkin cukup lah durasinya ya. Oke. Thank you.